guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Dynasty Warrior. Dynasty Warrior adalah sebuah game bergenre hack and slash action yang populer buatan Koei. Nah, anak tahun 90-an atau 2000-an pasti tahu nih game ini. Nah, kalau kalian main game ini sendirian di rental PS kalau zaman dulu itu, di belakang kalian tuh udah pada ngantri dan berharap kalian mengerti untuk mengajak mereka bermain berdua. Walaupun itu giliran ya pasti mereka seneng. Dan untuk itu mari kita bernostalgia bareng. Namun sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di sebuah pegunungan, terdapat ribuan pasukan dari kerajaan Han yang dipimpin Panglima Dong. Zhou berperang dengan pasukan pemberontak sorban kuning pimpinan Zhang Jiao. 我董卓亲自带兵上阵，我就不。苍天已死，黄天当立。 Yang menarik, Zhang Jiao menggunakan mantra menutupi matahari dengan awan hitam, membuat pasukannya yang sudah tewas kembali bangkit hingga tidak mempan untuk dibunuh. Akibatnya, pasukan kerajaan Han semakin terpojok. Jauh di atas bukit, tiga kesatria melihat peperangan yang sedang berlangsung. Mereka adalah Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei. Karena cinta kepada tanah air, mereka bertiga menerobos masuk ke medan pertempuran, menumpas pasukan sorban kuning. Liu Bei kemudian melepaskan anak panah untuk melumpuhkan Zhang Jiao. 你到底是谁？ 张角，我今日是要诛杀。 Awan hitam kembali menghilang. Kalah dalam peperangan, Zhang Jiao dan pasukannya kabur kocar-kacir. Melalui asistennya, Panglima Dongzhou mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka bertiga. Namun ketika Dongzhou mengetahui mereka hanya rakyat biasa yang peduli kepada bangsa dan negaranya, dia malah pergi dan bersikap sinis kepada tiga pahlawan ini. Di atas bukit, salah seorang pengawal istana bernama Cao Cao memperhatikan peperangan yang telah terjadi. Meskipun merasa tidak dihargai, Liu Bei dan dua saudaranya tidak begitu memperhatikan masalah itu. Mereka memilih untuk pergi melanjutkan petualangan. Diceritakan setelah peperangan itu, tidak lama kemudian Zhang Jiao meninggal. Sorban kuning yang menjadi pengikutnya terpecah belah. Sementara itu, dinasti Han dirongrong dari dalam sehingga jauh dari perdamaian dan ketertiban. 10 Kasim telah memanipulasi kekuasaan istana. Dengan 200.000 pasukan Shiliangnya, Dongzhou menawan Pangeran Muda Han. Era kegelapan dimulai kembali. Pewaris tahta dinasti Han yaitu Pangeran Liu Bian yang masih bocah dengan mudahnya disingkirkan oleh Dongzhou. Bahkan puluhan menteri dan pejabat tidak ada yang berani mencegah. Siapapun yang melawannya akan dia hukum mati. Dia menurunkan Pangeran Liu Ban oleh Pangeran Shi yang jauh lebih bocil agar mudah dikuasai. Bahkan permaisuri menjadi santapan celepot kebejatan Dongzhou. Cao Cao yang menyaksikan kekejaman Dongzhou sudah tidak sabar ingin menghabisinya. Dia bahkan menertawakan para menteri yang hanya bisa menangis menyaksikan kehancuran dinasti Han. Di sebuah desa, Liu Bei diminta bayaran oleh seorang pejabat korup. Dia diangkat menjadi sheriff karena pengabdiannya mengusir pasukan sorban kuning. Terungkap, leluhurnya adalah Pangeran Jing. Dia merendahkan Liu Bei membuat kedua saudaranya murka. Pejabat itu digantung, bahkan semua warga mendukung tindakan mereka. Tiba-tiba pasukan kerajaan datang. Tiga bersaudara ini langsung melakukan perlawanan, namun Liu Bei tetap meminta kedua saudaranya tidak membunuh satupun dari pasukan itu. Tiga pejuang kebenaran ini memilih untuk pergi meninggalkan kota. Mereka melakukan
melakukan perjalanan panjang untuk menuju Gunung Pendekar. Liu Bei menolak untuk melayani istana selama Dong menawan Yang Mulia. Di Gunung Pendekar itu, mereka hendak bergabung dengan aliansi untuk melawan Dong Zhou. Saat memasuki hutan, mereka terjebak di tengah kabut dan seakan berputar-putar di lokasi yang sama. Tiba-tiba, mereka seakan masuk ke dimensi lain. Senjata mereka ditarik bumi dan seorang nenek muncul. Dia mengetahui betul tentang identitas dan sejarah mereka bertiga sebagai saudara kandung. Tempat ini disebut Kastil Senjata dan hanya takdir langit yang bisa membawa mereka ke sini. Pedang yang mereka tempa berasal dari biji darah yang berusia 1000 tahun yang diperuntukkan untuk para kesatria perkasa. Liu Bei mengatakan kepada si emak, mereka bertiga akan bergabung dengan 18 panglima untuk menjatuhkan Dong Zhou. Terungkap juga, Dong Zhou telah merekrut anak angkatnya yang bernama Lu Bu untuk menjadi jenderal. Lu Bu ini diketahui memiliki kekuatan tanpa tanding. Si nenek mengetahui betul dulunya Lu Bu ini adalah orang yang sederhana. Namun, kini dia menjadi seorang pembunuh kejam berdarah dingin. Siapapun yang berhadapan dengannya tidak akan mampu berkedip. Bahkan, dia disebut sebagai iblis murni, terlebih setelah dia merekrut tombak Fantian dari tangannya. Mereka juga mendengar tentang Cao Cao yang berambisi membunuh Dong Zhou dengan tangannya sendiri. Menteri Situ yang sebelumnya mengusir diam-diam mendukung rencana Cao Cao. Ketika Cao Cao menghadap Dong Zhou, Lu Bu bersikap dingin kepadanya. Ketika Dong Zhou ngorok, Cao Cao memiliki kesempatan untuk menghabisinya dengan belati kiking yang sangat tajam dan mampu membelah besi yang dia peroleh dari Menteri Situ. Saat Cao Cao hampir menikamnya, Dong Zhou terbangun. Dan saat itu pula, Cao Cao membungkuk dan langsung memberikan belati itu kepadanya sebagai persembahan. Benar saja, ketika Dong Zhou mencobanya, belati itu sangat tajam dan kuat. Saat Cao Cao pergi, Lu Bu memberitahu Dong Zhou bahwa Cao Cao berniat membunuhnya, namun sedikit pun Dong tidak menaruh curiga. Bahkan dia memberikan sebuah kuda sebagai hadiah untuk Cao Cao. Baru saja meninggalkan istana, Lu Bu memerintahkan pasukan untuk menembakkan panah kepada Cao Cao. Sadar dirinya diserang, Cao Cao langsung melawan dan segera kabur, namun Lu Bu terus mengejarnya. Bagaikan kekuatan palu milik Thor, tombak Fantian milik Lu Bu dapat mengeluarkan petir yang menghancurkan seluruh benda yang diserangnya. Akibatnya, Cao Cao terdampar di tepi sungai dan ditemukan pasangan suami istri. Dong yang sedang celepot dengan para ladies mendapat laporan kalau mayat Cao Cao tidak ditemukan. Dia langsung memerintahkan prajurit untuk menyebarkannya di seluruh media sosial dan pelosok kerajaan hingga kota dan desa. Siapapun yang menemukan Cao Cao dalam keadaan hidup atau mati akan mendapatkan imbalan yang besar. Warga yang menyelamatkan Cao Cao akhirnya menyerahkan dia kepada seorang pejabat daerah bernama Chen Gong. Saat hendak dieksekusi, tidak ada sedikit pun rasa takut dalam diri Cao Cao. Chen Gong yang penasaran bertanya kenapa dia berniat membunuh Dong Zhou. Cao Cao ingin membebaskan Yang Mulia dari cengkraman Dong Zhou dan mengembalikan ketentraman dan ketertiban di negara ini. Tergugah dengan keberanian dan tekad dari Cao Cao, Chen Gong menempuh langkahnya. Dia bahkan rela meninggalkan
meninggalkan keluarga dan jabatannya untuk bergabung mengikuti petualangan Cao Cao. 3 bulan kemudian, mereka sampai di rumah pamannya Cao Cao yang bernama Lu Bose. Seluruh keluarganya menerima Cao Cao untuk berlindung di sana. Karena mereka kehabisan anggur, Lu Bose hendak pergi ke kota untuk membelinya. Saat Cao Cao sedang beristirahat, dia seolah bermimpi bahwa keluarga pamannya itu akan membunuhnya. Obrolan mereka tentang membunuh 2 babi dimaksudkan kepada dia dan Chen Gong. Terdengar pula mereka sedang mengasah pisau. Bahkan saat Cao Cao hendak keluar, pintunya terkunci. Dia langsung mengeluarkan pedangnya dan menghancurkan pintu tersebut. Bahkan tanpa pikir panjang, Cao Cao langsung menghabisi seluruh keluarga pamannya itu. Mereka baru sadar saat melihat kedua babi yang masih berada di kandangnya. Itu artinya mereka memang akan memotong babi untuk menu hidangan penyambutan mereka. Pintu yang dianggap sengaja dikunci sejatinya tertutup dengan berpapasan dengan pamannya yang memang berniat